Jadi sukses adalah motivasi yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya wajib jadi orang sukses. Kemudian yang ketiga, sukses itu kebanggaan. Kalau Bapak Ibu sukses, siapapun bangga melihat Bapak Ibu. Yang tadinya bukan saudara aja ngaku saudara. Dulu waktu saya jadi orang gagal, sudah hidup di bawah kaki Gunung Slamet, datang ke kota ke saudara saya yang kaya kan dianggap bangga. Sekarang orang gak kenal aja ngakunya kenal Pak Said. Pak Said saya kenal banget loh, saudara itu sama saya. Padahal saya gak kenal sama sekali. Karena kalau kita jadi orang sukses, jadi pembicaraan banyak orang. Bahkan orang tua saya itu setiap kemana-mana kumpul. Bapak saya itu namanya Pak Suat. Orang miskin namanya pendek-pendek Pak. Suat namanya. Dipanggilnya Kemis, kayaknya ada Kemis. Bapak Kemis. Jadi bapak saya itu cerita buat warga tetangga. Pak Suat itu hebat ya. Anaknya mobilnya banyak, semua anaknya punya mobil, rumahnya keren. Anak-anaknya sukses. Bangga nggak orang tua kita? Ini orang tetangga kita cerita, Pak Suat anaknya koruptor semua, gagal semua. Orang tua kita jadi nggak bangga, benar ya? Jadi kalau kita sukses itu jadi kebanggaan banyak orang. Dan saya sudah ngalamin namanya sukses luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa harus sukses? Karena sukses adalah kedermawanan. Orang yang sukses itu bisa membantu orang lain untuk sukses. Ya. Apalagi di MLM Bapak Ibu, ada mungkin satu bunyinya begini, sesama orang miskin tidak bisa saling tolong-menolong. Saya gimana saya menolong Bapak? Saya aja gak makan. Pak, tolong Pak, ini Pak Hendra datang ke saya. Pak, tolong Pak, saya belum makan seminggu. Saya bilang, saya aja 2 minggu belum makan ini. Gimana saya menolongin kamu? Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang sukses, itu bisa menolong orang mengangkat harkat martabat derajat hidup. Gara-gara saya sukses, saya bisa sekolahin semua adik saya sampai lulus. Sekarang adik saya yang kedua jadi direktur di sebuah perusahaan saya juga. Jadi nggak perlu pakai macam-macam, masuk jadi direktur aja. Adik-adik saya yang kedua kerja di perusahaan saya lagi. Akibat saya sukses, saudara-saudara saya bantu pembebanan pemerintah. Oh, paman saya rumahnya mau ambruk, bikin yang baru. Saya punya duit, paman saya mau ngelahirin anaknya nggak punya duit, gak usah pakai BPJS, tabungan saya langsung nggak ada saya bantu. Jadi enak ternyata kalau sudah jadi orang sukses mengalir pahala setiap hari karena kita bisa bantu banyak orang untuk sukses. Kalau mau bikin masjid butuh duit kan? Beli semen emang gak pakai duit, pakai duit, bener kan? Bantu anak yatim pakai duit kan? Sekolah bikinin pondok pesantren. Jadi sekarang saya lagi bangun pondok pesantren buat yatim piatu. Masjidnya sudah beres kemarin. Ini tinggal santri bukan kita beres. Karena saya punya uang. Coba kalau kita orang miskin, bisa nggak kita bantu orang lain lagi? Gak bisa. Paling sedekahnya cuma senyum aja deh. Senyum adalah sedekah. Akhirnya senyum terus karena stres lama-lama. Ketemu jalan listrik senyum pahala lagi. Lama-lama masuk rumah sakit jiwa Pak yang begitu. Ya, makanya harus sukses biar bisa bantu orang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sukses adalah tujuan hidup. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini diciptakan untuk gagal. Gak ada Bapak Ibu. Manusia diciptakan di dunia ini harus jadi orang sukses. Ada orang baru lahir dia bilang saya diciptakan jadi orang gagal. Kalau lahir tidak bisa memilih. Ada di sini yang mau lahirnya milih. Saya jadi kakaknya Gibran aja deh. Jadi begitu mau lahir kita mau milih. Bukan pilihannya nih. Mau lahir lagi dilihat lagi bapaknya, oh bukan ini orang kaya. Jadi begitu sudah keluar masuk lagi dia. Karena mau milih. Lahir gak bisa milih.
lahir itu dada-dada. Kalau tes. Langsung pegangan tangan bapak saya. Pegangan. Langsung saya lihat kok. Begitu keluar brojol itu Dedi, saya melek. Kayaknya bau itu bau rumah. Begitu saya melek, mas ada pelapornya. Tapi hidup mana? Karena rumah saya masih gedek dari bambu itu. Pelapornya nggak pernah dicat, catnya cat alam warna hitam dari tumbuh. Nggak ada zaman itu saya nggak ada listrik. Ya, makanya saya hitam itu karena saya lahir dalam kegelapan. Kalau ada pelapornya ya, hitam lah di rumah saya. Saya nengok ke kanan, temboknya nggak ada catnya, pagar lagi. Saya nengok ke kiri, bapak saya jelek banget, bisa kemana-mana. Aduh, ini skin jelek kan ide saya nih, ada nangis saya langsung. Terus bapak saya bilang, nah, lahir nggak bisa milih, tapi percaya sama bapak. Kamu mati boleh milih dalam keadaan apapun. Mau kamu mati tetap miskin atau kaya, itu pilihan, bukan pilihan bapak. Makanya tidak ada anak lahir dengan dosa, anak lahir miskin itu nggak ada. Yang miskin orang tuanya, anaknya enggak. Tapi kalau anaknya berjuang kayak saya, bisa jadi orang kaya nggak? Biar kelihatan kerja, kita kan kerja ini. Waktu saya kali itu printnya lebih parah lagi. Isu satu ini habis. Dulu, jangan dulu. Ya, begitu. Tapi kita kalau mati nanti milih mau tetap miskin atau kaya raya, itu urusan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu yang mengupayakannya sendiri, Bapak Ibu. Ya, makanya jadikan sukses tujuan hidup, biar hidup kita semangat. Tapi kalau kita nggak punya tujuan sukses, hidupnya nggak akan semangat. Oke, paham? Jadi itulah alasan kenapa Bapak Ibu yang hari ini hadir ke sini harus menjadi orang sukses. Terus bagaimana Pak biar sukses secara ekonomi dan kaya? Caranya ada nggak yang tahu caranya jadi orang kaya? Kalau tahu saya nggak datang ke sini Pak, benar nggak? Makanya Bu Ida, Bupati Brebes, saya udah nggak datang karena dia sudah kaya. Yang datang ke sini kan karena lagi belum kaya, benar nggak? Jadi ciri-ciri orang miskin itu gampang Pak. Orang miskin itu begini, kalau naiknya Fortuner, gajiannya 100 juta, tapi pengeluarannya 200 juta. Dia tetap sama seperti orang miskin, cuma gaya hidupnya mewah. Orang kaya itu adalah orang yang penghasilannya 10 juta, pengeluarannya cuma 2 juta. Itu disebut orang kaya. Makanya saya kalau ketemu manajer, gayanya setengah mati. Padahal gajiannya 5,6, gajian tanggal 5, tanggal 6, jabatannya doang manajer. Satu mobil. Kita yang kerja, ya. Iya. Makanya hari ini kita sama-sama belajar bagaimana caranya kaya. Nah, Bapak Ibu belajarnya gimana? Sama saya aja dulu. Kenapa? Karena saya orang miskin yang sudah jadi orang kaya. Gitu loh caranya. Karena nanti kalau Bapak Ibu tanya sama Ardi Bakti, tahu Ardi Bakti kan? Anaknya Abu Rizal Bakti. Tanya sama Ardi Bakti, Pak, saya pengen tahu caranya kaya. Terus Ardi Bakti jawabnya apa? Lahir dari rahim orang kaya. Mau balik lagi loh ya. Kalau gitu saya balik lagi loh. Yang 2,5 kilo aja susah masuk keluarnya, apalagi yang sudah 60 kilo masuknya gimana? Terus tanya lagi sama Nia Ramadhani, istrinya Ardi Bakri. Bania, gimana caranya jadi orang kaya? Jawaban Bania, menikah dengan anaknya orang kaya. Bapak Ibu mau nikah lagi? Terus kalaupun ada anaknya orang kaya, kok mau sama kita? Saya waktu miskin nyari anaknya orang kaya, sayanya jatuh cinta, dianya gak jatuh cinta sama sekali. Apa ya anak orang miskin? Karena
bisa anak orang miskin nikah sama orang kaya cuma di Indosiar sama RCTI, di sinetron sama film azab. Itu juga kalau udah nikah kena azab langsung. Gak ada orang miskin nikah sama anaknya orang kaya, itu gak ada. Saya dulu waktu masih jadi aktivis di partai politik, saya kondangan ke tempatnya Pak Indra. Pak Indra itu mantan Bupati Brebes. Mbak Mita itu akrab sama saya. Saya jatuh cinta sama Mbak Mita. Mbak Mitanya enggak. Cara bupati nih. Orang miskin, ternyata dia menikah samanya Mas Asep. Mas Asep itu anaknya orang yang terkaya nomor sekian di Brebes. Kapal pupuk. Jadi anaknya orang kaya menikah dengan anaknya orang kaya. Saya anaknya orang miskin menikah sama orang miskin. Makanya saya kenapa jadi orang miskin? Karena bapak saya miskin menikah dengan ibu saya yang miskin. Lahirlah saya miskin kuadrat. Maka kemudian saya berjanji saya akan jadi orang kaya. Dan alhamdulillah kali ini Bapak Ibu setelah ibu saya berubah menjadi orang kaya, nggak mungkin anak saya menikah sama orang miskin. Anak saya kemana-mana sekarang pakai mobil Honda Jazz. Kalau ada yang pengen dideketin sama dia, dia harus pakai Honda Jazz lagi dong, bener nggak? Itulah, jadi nanti kalau kita pengen anaknya menikah sama orang kaya, kitanya harus jadi orang kaya. Jangan kayak sinetron. Oke, paham? Kita putus rantai kemiskinan kita dari kita saja hari ini. Ya? Rumus kaya Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu rumus kaya. Kalau pengen kaya, kira-kira nih, kalau pengen kaya kira-kira aja dulu. Sebelum nanti saya kasih tahu rumus ini. Kira-kira harus ngapain kalau pengen kaya? Hah? Kalau syarat kaya kerja keras, yang paling kaya tukang bangunan. Bapak Sari kerjanya cuma ngomong kaya. Wah, itu kan. Kalau kerja cerdas bikin kaya, yang kaya itu dosen Bapak Ibu. Guru-guru itu kaya semua. Kenapa? Dia lebih cerdas daripada muridnya. Kenapa kok guru gak kaya? Padahal udah cerdas dia. Semangat Bapak Ibu, semangat gak? Udah kaya belum? Semangat udah kaya. Ini apa namanya Pak Said? Saya dulu nantinya kaya itu dia keras. Saya bangun pagi, pulang malam, bangun pagi, pulang malam. Aduh, ternyata gak kaya-kaya. Tapi begitu sudah 1 bulan, kapal saya banyak, tapi gak ada STNK. Kapal di tangan. Jadi kerja keras itu bukan syarat menjadi kaya. Kalau pengen kaya, yang pertama syaratnya adalah harus ngerti di mana tempat kita bekerja bisa menghasilkan uang yang banyak. Kaya sama dengan dikali kerja keras. Karena kalau kerja keras nggak bisa dilipat gandakan. Bapak Ibu, sekarang kita bicara kerja keras. Ada nggak di sini yang bisa kerja 24 jam nggak berhenti selama seminggu aja? Gak tidur, pokoknya kerja terus, aduk terus selama seminggu. Ada nggak yang bisa begitu? Ada nggak yang bisa biasa ngangkat semen 1 jadi 10 sak langsung diangkat sendiri? Bisa? Bisa ketinggian. Jadi kerja keras itu tidak bisa dilipat gandakan. Kenapa? Tubuh manusia terbatas kemampuannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kerja 24 jam gak bisa. Mau kerja lebih keras dari hari ini gak bisa karena mentok badannya. Apalagi yang cuma makannya sarimi sama indomie tambah nasi. Gak bisa membuat kerja keras kita lebih. Artinya kerja keras itu gak bisa bikin kaya walaupun keras kan. Maka yang harus ditingkatkan adalah B-nya. B itu apa? Kemampuan diri kita, peluang terhadap diri kita. Nah, untuk bisa naik B-nya ada caranya. Kalau B itu bisa naik berlipat-lipat, tapi kerja keras terbatas. Ya? Bagaimana cara naikin B-nya Pak? Bagaimana menaikkan B agar kaya? Yang pertama, kalau Bapak Ibu pengen kaya, berkumpullah dengan orang-orang sukses. Ini sudah terjadi di hari ini. Karena kalau Bapak Ibu berkumpul dengan orang-orang sukses, lama-lama ke bawah sukses.
bicara utang dulu nggak? Ini kredit panci gimana ya? Piring kredit, sendok kredit, panci kredit, nasinya juga kredit. Berkumpul sama tukang nonton film Azab, ikutan nonton nggak? Azab yang paling bagus, Azab yang 140. Apa itu jenis azabnya? Kalau ngomong sama suami gas, makanya mati kebetulan gas. Ada yang suka gas sama suami? Itu ada film azab yang 140 itu. Ya, karena saya juga suka nonton film azab kalau nggak ada kerjaan. Makanya saya hafal berbagai macam jenis azab. Ya, jadi kumpul dulu dengan orang-orang sukses. Kalau sudah gabung di DC, mainnya nongkrongnya kumpulnya sama orang di DC, biar ketularan sukses. Sudah gabung di DC nongkrongnya sama tukang main gaple, dipikirnya cuma bulat semua. Sudah gabung di DC kumpulnya sama orang jualan cilok, besok bulat-bulatnya ganti cilok ditusuk. Karena apa? Teman-teman kita mempengaruhi kita, ya. Kemudian yang kedua, biar gimana bina naik, membaca buku. Ada yang suka membaca buku nggak? Baca buku. Kalau nggak suka baca buku, apa yang kedua? Mendengarkan audio. Jadi kalau ada video-video motivasi, dilihat, didengerin, biar naik nih percaya diri kita. Kemudian melihat video-video orang sukses. Karena kalau Bapak Ibu sering melihat video orang sukses, sering melihat langsung apalagi live begini, lama-lama kepikiran pengen jadi orang sukses kan? Itu tiap hari, jangan nonton sinetron dulu, lama-lama jadi bawang merah semua. Bawang putih, bawang merah kalau film sinetron ini sudah nanti habis, dengan saya nggak akan habis. Ya, jadi gara-gara sering nonton sinetron, lama-lama kita jadi orang cengeng. Apa nih? Dengarkanlah video-video motivasi penting di tiap hari. Ya. Kemudian selanjutnya mengikuti training. Jadi kalau pengen sukses itu kalau ada training datang. Kalau ada OPP datang. Walaupun nggak bawa calon mentor datang aja ke situ. Yang pulang datang dengerin. Walaupun pertama nggak mudah, karena orang Indonesia kadang-kadang 500 kali OPP baru paham satu demi satu mana yang belum. Maka dia harus sering-sering dengerin. Oh iya. Oh begitu ya, begitu. Lauknya enak. Pada yang mudah. Oh iya, saya paham sekarang ini. Saya bagus ya. Kemarin kenapa nggak paham? Ayam geprek terus perut saya panas. Pulang-pulang mencet. Ya, makanya kalau ada training, undang membernya untuk datang ke training supaya paham membernya. Jadi kalau orang berilmu akan dinaikkan derajatnya. Jadi kalau orang berilmu itu kerjanya nggak kerja keras banget. Saya itu kerjanya cuma hari Minggu, Bapak Ibu seperti ini. Paling lama 4 jam saya ceramah begini. Tapi penghasilan saya ratusan juta, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita berilmu, ngerti, paham cari duit di mana, paham bekerja keras di mana, paham bekerja keras di mana. Karena ilmunya banyak. Jadi kalau ilmu kita tinggi itu pasti derajat kita naik. Itu sudah ada nasnya. 1500 tahun yang lalu Tuhan kita sudah kasih nas ke nabinya. Tuhan akan naikkan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi kalau orang berilmu itu kerjanya nggak terlalu keras, Bapak Ibu. Tangan saya itu nggak ada kapal hilang, semua kapal ini. Kerja saya cuma pegang ini aja, next, itu aja. Nyanyi, joget-joget. 4 jam paling lama, tapi penghasilannya bisa ratusan juta. Itulah, maka kita harus sering belajar tuh begitu. Sudah masuk MLM, dipikirnya join 625 besok dapat mobil. Gak ada. Ya, pengen dapat warisan aja harus dibunuh dulu, mau warisan. Udah keras kita di sini. Ini mau dapat mobil, OPP gak datang, training gak datang. Emang kita ngepet. Ngepet aja harus keliling-keliling, bener kan? Ini yang paling penting itu, mau training. Jadi nanti kalau ada training lagi datang. Ada
ada leadernya bilang, Pak besok konsolidasi ya, datang. Gak usah alasan ini itu. Pak, diri saya sedih. Ada yang alasan, Pak, kucing saya mati, Pak. Baru aja dari mati. Besoknya lu gak datang lagi, hujan Pak. Besoknya gak datang lagi, panas Pak, nanti gak boleh lagi. Kok gak datang lagi, tikusnya meninggal Pak. Besoknya, kok gak datang lagi, kakeknya, neneknya, buyutnya saya meninggal. Alasan tidak bisa buat orang sukses, tapi Bapak Ibu. Ya. Penjelasan yang kali ini panas ya. Jadi mulai sekarang kalau ada training, ada kumpul-kumpul, ini leader-leader udah kumpul datang. Jadi kalau ada tetangganya hajatan, bilang sama tangganya, kalau hajatan tolong lihat jadwal BOP saya. Kalau nggak ada BOP saya bisa datang, tapi karena ada BOP saya nitip aja. Karena saya lebih penting BOP, karena kalau saya BOP terus nanti saya jadi kaya, kondangannya bisa 5 kali lipat. Itu caranya, ya. Nah, kemudian kita bicara tentang bagaimana jalan kaya. MLM adalah salah satu jalan kaya, Bapak. Ya. Jadi kalau Bapak itu ada di sini yang sudah trauma sama MLM. Ada di sini juga bukan trauma. Banyak ya. Luar biasa. MLM memang bikin trauma. Sudah ikut MLM 3 bulan nanti ke Turki. Umroh gratis. Baru-baru ke Turki, umroh gratis juga enggak kali dia udah terakhir. Kunci lagi ngajak jalan-jalan. Ya. Jadi MLM adalah salah satu jalan kaya, tapi kalau tahu ilmu, kalau nggak ngerti ilmunya, tetap nggak akan ngerti bagaimana caranya sukses di MLM. Oh pindah-pindah MLM juga nggak akan sukses. Itu saja adalah pesan kita panitia boleh dengan sehari kelas. Kalau BBC kan 2.000 kiri kan dapat mobil. Yang suami nopo mas terus semua. Dapat mobil-mobilan. Ada yang 50 kiri kan ada pesawat drone. Akhirnya pindah karena nggak ngerti ilmunya. Ya. Ada yang datang ke kita lagi, kan kalau BBC produknya ditetes sembuh. Ini produk saya lebih bagus daripada BBC. Dilihatin doang. Kamu sakit apa? Sakit apa? Lihat ini, sembuh. Akhirnya pindah nggak? Karena nggak ngerti ilmunya. Orang-orang yang pindah-pindah MLM terus tuh bolak-balik ganti MLM, pindah lagi itu seperti bisnis mobil. Dimulai dari nol ya Pak. Nol lagi. Mulai lagi dari baru. Ngapalin lagi, training lagi, prospek lagi. Dipikirnya bisnis MLM. Gampang kali. Ya. Jadi Bapak Ibu, MLM itu salah satu bisnis jalan kaya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sukses, syaratnya yang pertama adalah ketemu jalan kaya dulu. Di mana tempat Bapak Ibu akan bekerja keras. Bukan kerja kerasnya dulu. Jadi contoh, Bapak Ibu kerja di suatu tempat, maksimal penghasilannya sebulan 5 juta. Berarti kalau Bapak Ibu kerja keras di situ, bisa nggak penghasilannya 50 juta? Nggak bisa. Jadi kalau pengen penghasilannya 50 juta, carilah tempat di mana kalau kita bekerja minimal bisa memberikan income 100 juta, pasti 50 juta. Salah satunya di multi level marketing. Saya dulu waktu pengen kaya, saya cari jalan kaya kemana-mana. Saya ke Jakarta nyari jalan kaya, ketemunya jalan Sudirman, jalan Tamrin, jalan Gatot Subroto. Jalan kaya di mana? Nggak ada di sini. Akhirnya saya balik lagi, jalan kaya. Cara cari jalan kaya gampang, ketemu orang yang sudah kaya. Jadi kalau kita kerjakan sesuatu, ternyata pada saat mengerjakan kok ada yang kaya di situ. Berarti memungkinkan kita juga sama bisa kaya seperti mereka yang mengerjakan. MLM contohnya ada di mana? BBC. Tadi yang maju ke panggung, bukan ini ya? Nomor Bu Jamilah. Bedanya. Jamilah. Yang misalnya biru-biru itu dulunya bisa
miskin semua. Mas Bagus dikejar-kejar debt collector, Pak Sus dikejar-kejar debt collector, Pak Wakli bahkan debt collector dikejar-kejar debt collector. Pak Agus Ruslan itu kepala debt collector dikejar-kejar debt collector juga. Anies sudah dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar calon mertua yang gagal karena nggak punya duit 2 kali juga. Jadi bermasalah semua yang di depan itu tadi ngomong bicara banyak lebar, sekarang sudah tidak bermasalah. Artinya mereka ini jadi bukti bahwa kalau saya kerjain divisi bisa seperti saya, bisa seperti Bapak, bisa seperti Bu Haji Jamila, bisa seperti Mas Bagus, bisa seperti Pak Busra, bisa karena sudah dibuktikan. Bapak Ibu percaya nggak adanya surga sama neraka? Apa ada orang mati balik lagi bilang ada surga? Nggak ada, kok percaya. Yang gaib aja percaya, apalagi yang nyata. Ini ada bentuknya Bapak Ibu. Ini nyata ada bentuknya, orang-orang yang sudah meraih keberhasilan di divisi. Pak Sus Budiono itu dikejar-kejar debt collector. Sekarang permasalahannya sama istrinya sudah 1 miliar lebih. Lagi nyari Bu Jamila. Gak sampai 1 tahun Bapak Ibu. 10 bulan barang divisi 1 miliar lebih. Coba kalau bisnis konvensional mau penghasilan 1 miliar, berapa tahun kita harus kerjakan itu bisnis? Makanya divisi adalah salah satu MLM yang bisa menjadi wadah jalan kekayaan kita. Kenapa harus MLM, Pak? Jadi kenapa harus pilihnya MLM? Pertama, karena kita ini kan juga punya modal rata-rata modal kita terbatas. Jadi karena kita memilih MLM supaya apa? Kita cari bisnis yang modalnya kecil, tapi potensi hasilnya besar. Coba kalau pengen punya penghasilan 1 miliar, kalau konvensional minimal harus punya uang berapa miliar modalnya? 1 triliun. Kita kira-kira punya uang 1 triliun nggak? Nggak punya, belum ya? Nah, kenapa harus MLM? Karena MLM modalnya kecil. Di divisi modalnya berapa paling kecil? 625. Sebentar lagi saya mau bikin pendaftaran 125.000. Jadi 125.000 kalau diberikan kuota nggak bisa punya penghasilan, tapi kalau dimasukkan ke divisi bisa beli Fortuner. Jadi kenapa harus MLM? Modalnya kecil, sangat kecil, resikonya nggak ada. Resiko dia MLM cuma 1, ditolak calon mertua, udah itu aja. Ditanya, Ras ini ditanya sama calon mertuanya, Ras kamu kerjanya apa? Leader MLM, nggak usah lagi. Tapi begitu ditanya kamu kerjanya apa? PNS. Langsung diterima nggak itu calon mertua? Besok aja ditanya. Udah ditolak. Tapi kalau sudah di MLM, mobilnya Fortuner, tanya sama kalau mertua kerjanya apa? Saya nggak kerja. Tapi penghasilan saya iya, saya mau membeli mobil saya. Diterima nggak? Tidak usah besok-besok harinya aja, detik ini nikah aja langsung. Saksinya saya, penghuninya saya, kata bapaknya begitu aja langsung. Udah usah panjang lebar. Besok hajatannya di gedung yang mewah. Selesai. Ya, jadi kita kenapa milih MLM? Karena modalnya sangat kecil. Jadi kalau kita pengen bisnis cari modal kecil, resiko kecil. Di sini kan resikonya cuma 1, ditolak, benar nggak? Ada belum yang sudah ditolak terus bunuh diri di Pekalongan? Belum ada. Ditolak bunuh diri. Ya, pengen tahu nggak caranya biar nggak ditolak? Ini 100% Bapak Ibu kalau praktekin nggak akan ditolak. Mau tahu nggak caranya? Jangan pernah mengganggu orang ke acara, nggak bakalan ditolak. Siapa yang menolak nggak pernah undang. Datang sendiri sampai 2 tahun ke depan ditanya, kamu perasaan nggak pernah ditolak? Saya nggak pernah ditolak.
kita kalau bisnis MLM nggak butuh kantor. Kalau jualan pulsa, jualan HP butuh koper nggak? Jualan nasi megono butuh gerobak nggak? Di BBC, di MLM, Bapak Ibu kalau mau bisnis nggak butuh kantor, nggak butuh karyawan. Bisnisnya otomatis jalan, nggak butuh gudang Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu omsetnya Pasus itu sudah miliaran. Kalau bisnis konvensional gudangnya segede apa, miliaran omsetnya. Pasus nggak punya gudang, nggak punya karyawan lagi. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir, makin kaya Pasus nggak punya sekretaris pribadi. Kalau bisnis MLM makin kaya, sekretaris pribadinya makin banyak. Istri makin gak tenang di rumah. Kalau MLM nggak butuh sekretaris pribadi, kecuali yang nyari sendiri. Ya, nggak butuh budak, nggak butuh karyawan. Masuk, jalankan, bonus otomatis transfer, bayar pembayaran. Yang ngurusin siapa? Perusahaan. Jadi kita repot nggak ini? Nggak repot. Tapi potensinya sama seperti punya Alfamart. Itulah bedanya MLM sama konvensional. Kemudian selanjutnya, dengan masuk MLM, Bapak Ibu bisa melipat gandakan pekerjaan. Jadi kalau yang punya pabrik sama yang kerja di pabrik, lebih kaya yang punya pabrik atau yang kerja di pabrik? Yang kerja di pabrik berangkat jam 7 pulang jam 3. Yang punya pabrik berangkat jam 9 pulang jam 10. Kenapa dia lebih kaya daripada yang kerja di pabrik? Karena dia mempekerjakan banyak orang di pabrik itu, sama aja dia bekerja ratusan jam tiap hari. Jadi kalau di MLM, Bapak Ibu melipat gandakan jumlah orang sama dengan